Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi musuh bukan berarti Anda lemah, tetapi berarti Anda kuat dalam menghadapi kebencian. Ini dikatakan Martin Luther King Jr. Saya ulangi. Mengasihi musuh bukan berarti Anda lemah, tetapi berarti Anda kuat dalam menghadapi kebencian. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita Injil Lukas, Yesus hendak mengajarkan dan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyadari bahwa hidup dalam kasih Tuhan itu tidak semata-mata mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, tetapi mau ambil bagian dalam karya keselamatan yang Allah telah rancangkan. Dan kita harus kuat menghadapi kebencian, kesusahan, pergumulan. Kita yang seharusnya mendapat hukuman karena dosa-dosa kita lalu diampuni dan mendapat keselamatan. Maka sebagaimana kita diampuni, sikap kita juga harus dapat mengampuni sesama, bahkan musuh kita. Saya ambil contoh Lukas 18 ayat 24 sampai 35 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Oh, ada orang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Dia memohon untuk tidak dijual keluarganya untuk membiayai atau menghapuskan hutang. Dia memohon dengan sangat. Dan akhirnya cerita itu menyatakan bahwa raja itu mengampuni, melepaskan hutang-hutang. Tapi ketika dia keluar bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar dan tidak bisa membayar, maka temannya itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Lalu rekan-rekannya yang lain mendengar itu lalu menyatakan kepada raja. Dan akhirnya raja itu marah kepada orang yang berhutang 10.000 talenta itu. Matius 18 ayat 33 dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Saudara, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, memang kita harus kuat menahan dalam diri kita akibat kebencian dari musuh-musuh yang mencoba mengubah kita yang telah diselamatkan ini supaya menjadi sama dengan mereka. Sebab jika kita membalas yang jahat dengan yang jahat atau tidak mengasihi, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang juga berbuat jahat? Jadi kita tidak boleh kompromi dengan yang jahat. Kita tetap melakukan yang baik, bahkan mengasihi. Terus saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih dalam, ketika kita harus membenci yang jahat, yang kita benci itu bukan orangnya, tapi perbuatannya yang kita benci. Seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus tidak membenci orangnya, tapi perbuatannya. Yohanes 8 ayat 10 dikatakan, pergilah dan jangan berbuat lagi. Saudara-saudara, mengasihi musuh bukan tentang mengabaikan kesalahan mereka, tetapi tentang memaafkan dan memberi kesempatan untuk berubah, yaitu
musuh kita. Karena manusia sudah ada di dalam dosa, maka untuk tidak diketahui perbuatannya, sering mereka berbuat seolah-olah hidup penuh dengan kebenaran. Padahal hatinya jauh dari Allah. Karena itu kita merenungkan perbuatan kasih yang bagaimana supaya dapat membedakan kasih yang dari Allah dengan kasih yang hanya kemasan dari kepentingan manusia semata. Mazmur 37 yang tadi dinyanyikan, tapi saya ulang dengan ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa pada kejahatan. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita status kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dan percaya sudah diselamatkan. Jangan terpancing untuk marah, membalas yang jahat. Itu akan membawa kita pada kejahatan yang sama dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi kita harus serahkan jalan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kepadanya. Maka ia akan bertindak seperti kata pemazmur. Memang kita tidak berdaya untuk menanggapi. Tapi kita serahkan saja kepada Tuhan. Seperti 1 Korintus 12 ayat 19 dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada prinsipnya kasih adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ketika kita merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar karena kasih-Nya kepada kita, maka kita jangan kehilangan kasih Allah itu. Kita harus menerima dan melakukan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi musuh bukan tentang merasa baik tentang diri sendiri, tetapi tentang melakukan apa yang baik untuk orang lain. Saya ulang. Mengasihi musuh bukan tentang merasa baik tentang diri sendiri, tetapi tentang melakukan yang baik untuk orang lain. Jangan kita merasa baik karena kita harus seperti murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Dan kita harus baik dan merasa diri baik ketika kita mengasihi musuh. Bukan. Karena itu akan keluar begitu saja dalam hati orang yang percaya, orang yang dikasihi. Jadi melakukan tentang apa yang baik. Apa yang terus kita lakukan. Untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai contoh apa yang dibacakan dalam firman Tuhan, kisah tentang Yusuf, di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan dia harus menderita. Tetapi kemudian ada rencana Tuhan. Sehingga Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang menjualnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yusuf melihat di balik mengasihi saudara-saudaranya. Dia telah melihat apa yang baik. Apa yang
direncanakan Allah. Kejadian 45 ayat 7. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Sikap dari Yusuf yang dalam perjalanan hidupnya penuh dengan pergumulan, akan tetapi kerohaniannya tidak menjadi luntur, sehingga ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, maka Yusuf diberikan anugerah menemukan satu prinsip hidupnya dan melihat sesuatu yang positif pada hal-hal yang negatif sekalipun. Jadi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memunculkan hal-hal yang positif di tengah-tengah situasi yang negatif sekalipun. Baik di lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Apabila kita meyakini akan penyertaan dan kasih Tuhan dan tetap berpegang pada janji kasih setianya, maka Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang positif di tengah-tengah yang negatif sekalipun. Saudara-saudara, dalam bukunya The Secret, Rhonda Byrne itu mengatakan, jika kita berpikiran positif, yaitu dengan mengasihi musuh contohnya, maka kita akan menarik hal-hal yang positif. Tidak membenci, yang kasih ke dalam hidup kita. Sekali lagi, jika kita berpikiran positif, maka kita akan menarik hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Itu hukum ketertarikan. Jadi saudara-saudara, intinya Yesus mau mengajarkan tentang kasih Allah yang begitu besar, yang mengampuni kita semua manusia yang berdosa dan menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengajak, senantiasa menjadi cermin dari Bapa Sorgawi yang baik terhadap yang tidak tahu berterima kasih, bahkan yang jahat sekalipun. Ayat 36, supaya kita pun bermurah hati, sama seperti Bapa kita yang murah hati. Jadi kasihilah dalam Kristus Yesus yang murah hati, inilah yang perlu kita saksikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan tantangan cobaan. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, jikalau kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Kita diajar untuk mengasihi musuh. Musuh bukan orangnya, tapi perbuatannya. Sebab sama seperti buah jatuh, tidak jauh dari akar pohonnya. Begitu juga kita yang telah diselamatkan, menjadi anak-anak Bapa di surga yang harus mencerminkan kasih Allah sedemikian rupa. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong kita, akan membuka pikiran kita. Supaya kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang walaupun memang dimusuhi, itu tidak enak. Tapi kita harus seperti firman Tuhan, berdoa. Supaya mereka juga mendapat kasih anugerah Tuhan sebagaimana kita mendapat kasih anugerah Tuhan. Kalau kita koreksi siapakah kita musuh bagi orang lain,
Maka bagi orang lain itu musuh, tapi bagi pihak lain itu teman. Jadi mana yang musuh, mana yang teman tidak tahu. Katakanlah negara A ada pengkhianat. Dia masuk ke negara B. Bagi negara B dia pahlawan. Tapi bagi negara A dia pengkhianat. Jadi artinya di sini bukan kita melihat orangnya, tapi perbuatannya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Agar mereka juga mungkin suatu saat Tuhan membuka hati, memberikan kesempatan. Agar mereka juga menyadari, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.